Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadila Hoidana Fadilah dari SA 6B dengan NIM 12010202059. Yang terhormat kepada Bapak Dini dan Ibu Andin selaku dosen pengampu mata kuliah studi masyarakat lokal. Di sini saya akan membahas perihal artikel jurnal dari saya yang berjudul tentang kearifan masyarakat lokal di Kampung Adat Kuta, Kecamatan Tabaksari, Kabupaten Ciamis. Nah, di sini saya mengambil metode penelitian dari dua metode penelitian. Yang pertama ada berdasarkan penelitian kualitatif. Dengan metode ini akan menganalisis secara terus-menerus dari awal penelitian sampai analisis data. Dan yang kedua, saya menggunakan metode literatur review atau studi kepustakaan yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari landasan-landasan teori yang berkaitan dengan artikel yang saya cari. Nah, untuk selanjutnya langsung ke hasil dan pembahasan. Pertama, mengenai Selayang Pandang Kampung Adat Kuta, Kecamatan Tabaksari, Kabupaten Ciamis. Nah, Kampung Adat Kuta ini terletak di bawah naungan pemerintah Karangpaninggal, tepatnya di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Makna dari kata kuta ini diambil dari kata mahkota ataupun sering disebut dengan mahkota sebagai alat yang memiliki simbol yang sangat tinggi. Nah, di kampung ini memiliki dua rukun warga dan empat rukun tetangga. Nah, adat kuta ini berada di perbatasan Dusun Cibodas yang berada di daerah utara, di titik baratnya berbatasan dengan Dusun Margamulya, dan pada Sungai Cijolang tepat berada di perbatasan bagian selatan dan menjadi daerah pembatasan antara Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Nah, untuk akses ke dusun adat kuta ini masih sangat dibilang sangat ekstrim, sehingga para wisatawan masih sangat sulit untuk bisa tiba di daerah sana. Nah, untuk selanjutnya langsung ke materi kedua tentang kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Kuta Tamasari ini, di mana kampung adat kuta ini diyakini dan dijunjung tinggi keberataannya, bahkan adanya hal yang dianggap sebagai sebuah tabu atau pamali. Dan salah satunya di kampung adat kuta ini mempunyai lahan yang dianggap memiliki nilai sejarah yang sakral. Adapun lahan atau hutan itu dinamakan dengan hutan Leuweung Gede, di mana hutan itu sering dijadikan sebagai tempat keramat dan bahkan banyak dikunjungi oleh orang luar yang ingin mendapatkan kebahagiaan juga keselamatan di dalam hidupnya. Namun perlu diketahui ada sebuah pantangan untuk tidak meminta hal yang berkaitan dengan kekayaan, di mana dalam memasuki hutan tersebut ada sebuah pamali seperti dilarangnya memakai sandal, ada juga larangan memakai baju yang dianggap di daerah itu kurang sopan untuk memakai pakaian tersebut. Nah, lalu langsung aja ke faktor-faktor kebertahanan nilai lokal di dalam masyarakat kampung adat Kuta, di mana ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internalnya mungkin dari dalam dirinya itu sudah ditanamkan kearifan lokal dari sejak kecil sampai saat ini masih dipegang teguh hingga dewasa. Nah, untuk faktor eksternalnya, walaupun di Kampung Kuta memiliki perbedaan dalam segi adat dan istiadatnya, tidak membuat masyarakat di Kampung Kuta ini merasa tenggang rasa atau tidak toleran. Nah, setelah dinobatkannya sebagai wilayah adat juga atau sebagai pariwisata oleh pemerintah, nah Kabupaten Ciamis ini tidak menjadi tidak menjadi nilai kelestarian itu hilang gitu. Jadi malah lebih lestari lagi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai karakteristik masyarakat di Kampung Adat Kuta. Dalam pribadi atau karakteristik di masyarakat Kampung Adat Kuta, terdapat beberapa tatanan sosial di dalamnya. Dalam tatanan sosial itu, terdapat nilai yang sangat berperan penting dari karakteristik di dalam masyarakat. Nah, adapun tatanan sosial tersebut ada dalam ranah edukasi, perekonomian, keluarga, dunia politik, dan dalam hal keyakinan.
seperti salah satunya dalam hal keyakinan ya, langsung aja ke materi selanjutnya tentang keyakinan serta sistem religi di kampung adat Kuta. Nah, sistem religi adalah struktur atau kerangka kerja yang mengatur keyakinan praktek, nilai, dan norma yang berkaitan dengan dimensi spiritual atau agama dalam kehidupan manusia. Nah, untuk keyakinan di kampung adat Kuta ini memiliki keyakinan dan tradisi yang kaya dan unik. Seluruh masyarakat di sana mayoritasnya beragama Islam. Namun perlu digarisbawahi, agama Islam di sana masih kental dengan hal-hal goib atau disebut dengan hal-hal supranatural seperti yang tadi di kearifan lokalnya kan adanya tabu atau pamali. Nah, di sana apabila mereka melanggar, sanksi yang diberikan itu bukan sanksi dalam hal orang per orangan, tapi sanksinya langsung dari leluhur mereka atau yang mereka sebut dengan hal goib. Jadi bisa dibilang sanksinya itu bisa disebut instan langsung dari leluhur mereka gitu. Nah, lalu, untuk keyakinan pada intinya mereka semuanya Islam, namun Islamnya masih Islam, kuno gitu atau Islam tradisional. Lalu perihal materi selanjutnya mengenai perekonomian di kampung adat Kuta. Untuk perekonomian di kampung adat Kuta secara umum, perekonomian di sana didasarkan pada kegiatan pertanian, peternakan, kerajinan tangan, pariwisata atau perdagangan lokal, tradisi yang unik yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Nah, aktivitas ekonomi di Kampung Adat Kuta juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi geografis dan tradisi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun pada umumnya karena di sana banyak kebun-kebun aren gitu, jadi yang mendominasi untuk perekonomian atau mata pencahariannya lebih ke bermata pencaharian sebagai pembuat gula aren. Karena di sana banyak sekali. Lalu selanjutnya mengenai pendidikan dan fasilitas pendidikan di Kampung Adat Kuta. Berbicara mengenai pendidikan, pada intinya pendidikan semuanya sama ya, mau di kampung adat, mau di kampung yang lain juga sama. Pada intinya mereka semua belajar untuk memperoleh ilmu, baik itu formal maupun non formal. Nah, di sana juga terdapat sekolah dasar, SMP, SMA, namun emang jaraknya yang jauh dari rumah mereka. Karena emang jaraknya sangat jauh, tapi tidak memungkiri mereka putus dari sekolah. Banyak dari mereka yang sudah memutuskan untuk ke jenjang perkuliahan gitu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih kondisi Kampung Adat Kuta itu setelah dinobatkan sebagai kampung pariwisata? Nah, tentu saja untuk materi terakhir tentang kampung adat kita sebagai kampung pariwisata. Pasti adanya dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya tentu dengan adanya kampung kota sebagai kampung pariwisata, pasti akan membuat kampung adat kota itu mendapat mata pencarian baru, adanya bisa menjadi pengenalan juga promosi kebudayaan, menjadi pembelajaran nilai-nilai budaya sebagai objek yang dikunjungi, dengan dijadikannya tempat wisata juga bisa menjadi pelestarian dalam warisan budaya di dalam bidang kesenian. Namun di balik dampak positif tentu adanya dampak negatif. Nah, dengan dinobatkan sebagai pariwisata, untuk kerugian atau dampak negatifnya dijadikannya untuk dampak negatifnya seperti dalam segi hal usaha adanya kesenjangan sosial, adanya pola hidup konsumtif, adanya persaingan usaha, juga memudarnya nilai juga aturan di tatanan sosial. Nah, mungkin untuk materi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya, pada intinya di kampung adat Kuta ini masih banyak hal-hal tabu, masih banyak juga hal-hal yang dianggap oleh mereka masih tradisional gitu. Jadi mereka masih memegang hal-hal tradisional dengan yang agama Islam, tapi masih kental dengan hal-hal tabu. Nah, untuk pematerinya mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.